Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 dari kelas Statistika F. Perkenalkan, nama saya Ilham Adi Kusuma, NIM 2024 10 10 3034. Kedua, saya Vicky Eka Pramana dengan NIM 202410103023. Selanjutnya saya Aulia Putri Hidayat dengan NIM 2024 10 10 3033. Saya Putri Zazi Faristuta dengan NIM 20241010103044. Dan saya Dinda Yunistri Aryani dengan NIM 2024 10 10 3047. Baik, kami hari ini akan menjelaskan dan mempresentasikan pengaruh GDP per kapita, harapan hidup, dan kebebasan berpendapat terhadap klasterisasi negara. Jadi kami mengambil judul penelitian ini karena digunakan untuk mengimplementasikan distribusi binomial guna mengestimasi probabilitas klasterisasi negara dengan menggunakan variabel-variabel yang ada pada model Eiserval. Variabel Eiserval ini terdiri dari GDP per kapita, harapan hidup, dan klasterisasi negara. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam melihat probabilitas program yang dimiliki oleh PBB, yaitu program SDGs atau Sustainable Development Goals. Yaitu program ini tujuannya atau rencananya nanti akan menjadikan negara-negara di dunia lebih sejahtera dan makmur. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju apabila memiliki pendapatan per kapita atau GDP per kapitanya di atas nilai minimal rata-rata yang ada di dunia. Selanjutnya, memiliki harapan hidup sehat atau memiliki angka harapan hidup sehat yang tinggi, selanjutnya memiliki besaran angka kebebasan berpendapat yang tinggi. Dengan melihat korelasi tersebut, maka bisa diketahui seberapa banyak sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara maju atau negara berkembang. Dan di sini kita menggunakan distribusi peluang binomial untuk menghitung probabilitasnya, di mana distribusi peluang binomial adalah distribusi yang mempunyai dua macam kategori, yaitu sukses dan gagal. Penggunaan distribusi binomial ini dapat mempermudah mengetahui besaran probabilitas. Objek yang ada di dalam penelitian ini adalah klasterisasi negara. Klasterisasi negara di sini dibagi menjadi dua, yaitu kelas negara maju dan kelas negara berkembang, dengan variabel-variabel yang dibutuhkan yaitu GDP per kapita, harapan hidup, dan kebebasan berpendapat. Untuk angka harapan hidup, kami menggunakan BMI atau disebut Body Mass Index. Jadi adalah tolak ukur suatu harapan hidup sehat terhadap salah satu indikatornya adalah kadar gula dalam darah. Selanjutnya, untuk langkah-langkah penelitian yang kami gunakan pada penelitian kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dengan mendeteksi permasalahan sosial yang diamati, dengan objeknya yaitu klasterisasi negara. Kemudian yang kedua adalah melakukan studi pendahuluan atau membaca literatur yang dilakukan dengan mempelajari penelitian-penelitian terdahulu. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi variabel penelitian ini, yakni GDP per kapita, harapan hidup, dan kebebasan berpendapat. Yang keempat adalah mengembangkan instrumen penelitian yang dilakukan dengan melihat data dari World Bank Data dan Kaggle. Yang kelima adalah menentukan sampel penelitian dengan memilih 126 negara secara acak. Yang keenam, melakukan analisis data, dan yang ketujuh merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Variabel penelitian yang kami gunakan di sini adalah klasterisasi negara dengan 3 indikator, yakni GDP atau Gross Domestic Product per kapita, kemudian yang kedua adalah harapan hidup, dan yang ketiga kebebasan berpendapat. Nah, untuk penghitungannya sendiri, di sini kami menggunakan distribusi binomial yang dapat dirumuskan dengan persamaan P memperoleh X sukses sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial dikalikan dengan N min X faktorial, di mana P adalah probabilitas sukses, kemudian N-nya adalah jumlah pengulangan, dan X adalah jumlah sukses dalam N. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini kita menggunakan data penelitian dengan data sekunder yang berasal dari open data klasterisasi negara maju, berkembang, dan miskin. Nah, kemudian berdasarkan aspek GDP per kapita, harapan hidup, sekaligus kebebasan berpendapat. Data ini diambil dengan cara mengembangkan instrumen penelitian yang sudah ada, dengan melihat data dari World Bank dan Kaggle. Adapun sampel data dalam penelitian ini adalah dengan cara menentukan data dari 126 negara secara acak. Nah, kemudian pada poin kedua yaitu hasil rekapitulasi sampel data. Nah, pada hasil ini
itu berupa pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan. Di sini ada tabel 4.1 yang berisikan data rekapitulasi dari variabel GDP per kapita, harapan hidup, dan sekaligus kebebasan berpendapat. Berdasarkan dari tabel-tabel tersebut di atas ini, kita dapat menghitung probabilitas sukses dan juga gagal di setiap klasternya. Nah, pada probabilitas sukses dari klaster pertama, itu adalah 0,330687831. Hasil dari nilai tersebut didapat jumlah dari klaster pertama dibagi dengan total jumlah klaster pertama dan kedua. Kemudian pada distribusi binomial, nah pada distribusi ini terdapat beberapa sampel data dari klaster negara secara teracak. Nah untuk gambarnya bisa dilihat di bagian ini. Nah grafik tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan pertama. Pada grafik distribusi binomial pertama ini, di sini terdapat dua warna, yaitu untuk warna biru untuk negara klaster pertama dan untuk warna orange itu klaster kedua. Pada gambar kedua ini menunjukkan perbandingan antara dua kurva negara klaster distribusi binomial yang memiliki sampel 126 data. Pada kurva berwarna biru itu menunjukkan distribusi binomial untuk skala negara klaster pertama dengan peluang 20, sekaligus kurva berwarna orange untuk skala klaster 2 dengan memiliki peluang 70. Hasil nyata dari analisis di atas itu bahwa jumlah sampel yang kecil dari nilai probabilitas yang besar akan meningkat, probabilitas kesuksesan juga akan diperoleh. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu kita menggunakan distribusi binomial kumulatif. Pada grafik binomial kumulatif diperoleh dari persamaan kedua. Nah, dapat digambarkan sebagai berikut. Pada jumlah banyaknya sampel data pada penelitian ini adalah 126 data. Jika dari 126 data tadi kita ambil sampel sebesar N sama dengan 2, maka skala negara klaster pertama atau peluang kurang dari 1 data pada skala negara klaster pertama dapat dihitung dengan menggunakan persamaan distribusi binomial kumulatif pada persamaan ketiga dengan rumus seperti berikut. Selanjutnya, dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi binomial dapat digunakan untuk penelitian open data, klasterisasi, negara maju, negara berkembang, dan miskin berdasarkan menggunakan distribusi binomial variabel GDP per kapita, angka harapan hidup, dan angka kebebasan. Berpendapat dalam klasterisasi negara dalam hasil penelitian di atas data sekunder dari open data, klasterisasi negara maju, berkembang, dan miskin berdasarkan aspek GDP per kapita, harapan hidup, serta kebebasan pendapat. Berdasarkan hasil rekapitulasi sampel data pada probabilitas sukses dari klaster 1 adalah 0,330 687.831 dan pada klaster 2 adalah 0,669.31217, sedangkan pada probabilitas gagal dari klaster 1 adalah 0,6693.12169 dan klaster 2 adalah 0,330 68783. Jumlah tersebut diperoleh dari merekapitulasi data negara maju, berkembang, dan miskin pada klaster 1 dan klaster 2. Dan pada distribusi binomial kumulatif, jumlah banyaknya sampel data pada penelitian ini adalah 126 data. Jika dari 126 data, tadi kita ambil sampel sebesar N sama dengan 2. Pada skala negara klaster 1, peluang kurang dari 1 data pada skala negara klaster 1 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan distribusi binomial kumulatif. Dari kesimpulan dan pembahasan di atas dapat disarankan agar kita bisa menggunakan metode ini untuk mengambil suatu data apapun karena sangat membantu mengambil suatu keputusan. Misal untuk memperkirakan percobaan apakah peluang lebih banyak gagal atau sukses. Seperti judul yang di atas, percobaan ini disebut juga dengan distribusi Bernoulli. Mungkin untuk codingannya seperti ini agar bisa didapatkan grafik seperti tadi yang sudah disampaikan. Untuk grafiknya kita masukkan probabilitas sukses gagalnya untuk klaster 1 dan klaster 2. Lalu kita cari binomialnya, kita pindahkan ke CSV terlebih dahulu, kita cari binomial kumulatifnya, lalu kita baru cari grafiknya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.